Satu. Oke, welcome back guys, welcome back to our channel. Kembali lagi ke edisi collab bareng lagi ya bersama Legend dan OG ya. Mungkin nggak perlu dikenalin, orang udah pada tahu ya. Maksudnya pas kemarin juga Bitcoin Conference kan tanpa perkenalan juga udah tahu kan dari CNN dulu. Wah, kenalin Mas Ayub ya di sini. Welcome Mas. Ya, salam kenal buat semua. Mantap. Baru muncul lagi sekarang setelah berapa tahun menghilang. Aduh, menghilangnya bukan karena bear market atau karena boncos kan Mas, tapi karena Mas sibuk di mining kan? Iya. Pertama sibuk di mining, udah gitu ya banyak bikin baru lagi kan, nambah-nambah gitu, jadi ya gitulah, sibuk sendiri lah istilahnya gitu. Wis, mantap kalau gitu. Gitu Iya. aja. Iya, kemarin kan mungkin banyak ini ya, ini mungkin lebih merakyat ya. Maksudnya kemarin ada yang nggak ikut Bitcoin Conference, jadi aku ada yang mau ditanya-tanya juga sih nih. Ya, bukan berarti aku sama pertanyaan kayak Bitcoin Conference ya. Maksudnya ntar kan ada disclaimer hak cipta atau gimana. Jadi mungkin lebih ini aja sih, elaborasi kita ngobrol-ngobrol aja sih Mas. Iya. Sebelum masuk ke inti, tak kenal maka kata sayang dulu Mas. Maksudnya Mas masuk ke dunia kripto sampai dibilang OG dari awal udah bilang Bitcoin ini is the future, maksudnya gimana awal masuk ke dunia kripto itu gimana Mas? Jadi awalnya tuh kan basic saya kan ya kayak yang waktu pas di Bitcoin Conference dulu waktu itu bilang, saya basicnya kan seneng overclocking awalnya. Ya. Seneng overclocking, udah gitu kebetulan ada temen masih tahu, dia datang ke rumah cobain katanya ini ada cryptocurrency Bitcoin kan waktu itu awal cuma ada Bitcoin aja waktu itu. Ya udah saya coba mining pakai VGA waktu itu masih bisa awal-awal tuh. Soalnya difficulty masih rendah banget kan, di Bitcoin belum terkenal kayak sekarang lah, jauh banget. Tuh, pada VGA aja udah lumayan loh hasilnya pas awal-awal tuh. Satu VGA lo nyoba itu sebulan tuh bisa sekitar 300 ribuan kalau nggak salah dulu. Satu VGA itu. Nah, lama-lama pas dicoba dicairin segala macam, bisa ternyata jadi benar jadi duit gitu kan, masuk rekening uangnya. Iya, betul. Udah gitu, ya udah dari situ berkembang, akhirnya kan makin banyak yang tahu pakai VGA udah susah dapat, saya beli ASIC miner. Oh, yang kotak itu ya bentuknya ya. Ya, tapi dulu sih kotaknya kayak PC gedenya. Iya, benar. Iya, zaman-zaman terus tapi sebenarnya belum sampai ke ASIC yang gede itu sih. Setelah VGA itu aku belinya yang USB dulu, yang kecil itu. Oh iya benar. USB yang Red Fury dulu namanya. Oh ya, tahu pernah lihat aku. Terus ya itu kan tiap cycle itu kan ya seiring anunya teknologi ya, maksudnya alat miningnya kan Mas upgrade terus kan tiap cycle itu kan, soalnya makin susah ditambang pertama, terus memang butuh alat baru kan kayak gitu. Ya, cuman kalau untuk Bitcoin jadi gini, transaksi pindah perpindahannya pas koin ETH keluar. Oh, 2015 kalau nggak salah ya. Ya, 2015 saya mulai beli VGA tuh, nyobain pakai VGA. Dari pertama mulai itu ya yang tadi itu yang tetap yang di PC itu cuman berapa 3 biji, cobain, oke. Akhirnya beli lagi tuh VGA ke 1 rig, terus sampai 3 rig, ya terus aja berkembang gitu. Nah, ASIC mining tetap jalan sampai mereka pada mati sendiri gitu semua. Iya sih, benar. Waduh. Terakhir beli itu ASIC miner tuh yang tipe S9 dulu. Bitmain S9. Nah, itu yang terakhir beli. Ya, telah jadi nostalgia ya, maksudnya udah dari 2015 pas mining kan taunya worth it sampai kayak gini ya sekarang ya. Mas, itu mantap. Ya itu tinggal manajemennya aja. Pertama kalau untuk sekarang sih ya kan koin, kalau dulu kan cuma Ethereum kan untuk yang bisa di mining pakai VGA awal-awal. Iya, benar. Nah, tambah ke sini kan tambah banyak nih koin yang keluar nih, udah ribuan kan, udah ya, puluhan ribu malah yang bisa di mining. Nah, kita pinter-pinter aja mana yang paling profitable. Cuman aku selalu convert ke BTC. Oh iya, benar. Oh, jadi Mas mining BTC itu
stop sampai 2015 pas Ethereum baru keluar itu? Atau Mas Mas Ada waktu itu enggak, setelah Ethereum tuh kan ada keluar tuh koin, aduh namanya apa ya, lupa dulu. Kan kalau ingat saya ngomongin, lupa udah lama. Jadi si koin itu tuh yang hasilnya gede banget tuh. Oh iya, mau ajar sih Bitcoin. Iya. Terus? Pakai ASIC itu. Iya, ASIC mining. Rata-rata turunannya BTC gitu semua, apa kayak Bitcoin Cash atau Bitcoin SV kayak gitu kan, yang bisa di mining juga kan? Mas, ya, cuman waktu itu belum ada Bitcoin Cash. Jadi gini, dulu tuh namanya Paycoin. Nah, yang aku dapat gede banget tuh dari Paycoin. Iya, Litecoin ya, iya. Bukan, Paycoin. Oh iya, iya, iya. Ya, terus Paycoin cuman dia umurnya pendek. Cuman 2 bulan gitu apa 3 bulan ya. Cuman itu hasilnya gila loh. Oh iya sih benar. Itu udah nggak ada sekarang, koinnya cuma bertahan itulah. Dulu ini banget, FOMO banget koin itu. Yang pas yang aku bilang di CNN dapat 200 per minggu itu ya itu. Tapi itu ini sih Mas, apa itu kan sampai sekarang tuh views-nya kelihatan ya, maksudnya jutaan ya, maksudnya mungkin dari kripto yang pernah ada di Indonesia video mungkin itu yang paling viral menurut aku, soalnya belum tahu bakal sampai segede ini kan. Iya, maksudnya aku herannya kenapa orang CNN tuh bisa tahu Mas itu loh, apa ada kenalan atau iya kayak gimana? Jadi awalnya gini Mas, awalnya mereka itu datang ke aku tuh dari Oscar, CEO-nya Indodax. Iya, iya, iya. Kan aku kan dulu sering kontak tuh sama Oscar. Ngobrol-ngobrol gitu. Akhirnya dia bilang ada CNN mau ngobrol, katanya ke rumah mau wawancara apa segala macem. Ya udahlah, datang aja. Akhirnya datang ya, jadilah itu video itu gitu. Oh iya. Tapi itu awalnya. Oh berarti Indodax tuh berdiri tahun 2000 berapa ya? 14 ya kalau nggak salah ya? 2000. Enggak, 2013 udah ada kok. Tapi namanya bukan itu. Iya, namanya Bitcoin Indonesia kan dulu kan. Bukan, ada lagi sebelum itu. Ada. Iya. Ya kalau nggak salah itu namanya X Bitcoin apa Bitcoin X gitu. Jadi website itu cuma kita bisa jual sama beli. Nggak ada chatroom, nggak ada apa gitu. Ya benar. Sama kayak Mangox dulu ya. Iya sih. Ya kayak gitu aja. Nah pas itu setelah itu baru ada ini kan VIP bitcoin.co.id dulu. VIP dulu pertamanya disebutnya VIP bitcoin.co.id website gitu. Itu aku udah masuk VIP itu. Udah masuk di situ ya? Udah masuk ya 2017 awal ya. Yes. Terus ya Mas berarti ada community sendiri. Soalnya Mas bisa kenal sama Mas Oscar itu kan, maksudnya Mas Oscar tahu Mas mining kayak gitu. Ada ada community miningnya nggak? Waktu itu sih aku bikin sama teman-teman di Bandung, Bandung Bitcoin Center. Cuman kan dulu kan orang mau kita kasih aja edukasi sedikit-sedikit lah. Kita nggak maksa-maksa invest, cuman kita edukasi ini mata uang digital, prospeknya bagus. Tapi kita maksudnya nggak bilang harus invest apa enggak. Cuma mengenalkan aja gitu, ini Bitcoin itu gimana sih? Gitu. Iya benar. Ya, aku juga edukasi sih, nggak ada unsur ya benar Mas. Iya. Nah dulu kasih edukasi, cuman kan dulu ya agak susah ya. Kita sih dulu ada tiap hari Selasa tuh ada meet up terus, tapi ya anggotanya 5 orang itu aja. Kalau ada yang mau datang, boleh kita ngobrol bareng dulu. Tapi pas tahun berapa ya, udah masing-masing sibuk nih ceritanya. Jadi udah jarang meeting lagi sampai sekarang. Iya benar. Oh, jadi gitu ya ceritanya. Pas ada community juga ya di sana ya. Aku juga, soalnya pas di CNN tuh aku nontonnya waktu itu ini sih ya mungkin temannya Mas Oscar juga ya. Maksudnya enggak cuman Mas sendiri kan. Maksudnya ada orang lain juga kan pas di CNN. Itu orang-orang itu Bandung Bitcoin Center itu yang ada Arwah kan. Iya benar. Arwah, terus siapa lagi sih? Itu yang kita bareng di Bandung Bitcoin Center ini. Oh, masih sampai sekarang itu Mas, Bitcoin Center itu? Apa udah mulai? Meet up-nya udah nggak pernah meet up lagi, udah agak lama. Soalnya masing-masing ada kesibukan masing-masing. Oh iya. Iya. Di kripto masih pada main di kripto.
Ya mungkin Jadi ada karena yang susah ada yang di tradingnya, gimana Mas? kenapa Mas? Ya sorry, kepotong. Jadi gini, ada yang kayak saya di miningnya, ada yang main di tradingnya, Ya, dan ada yang main kayak ada salah satunya juga adminnya Bitcoin Talk. ya. Ada orang Bandung sini ada bener yang Iya. gabung di komunitas kita tuh ada salah satunya admin di Bitcoin Talk. Oh iya, iya, iya. Tuh. Jadi dia developer juga kayak gitu ya? Enggak, dia moderator, admin, bukan admin, sorry, moderator. Jadi dia moderator di Bitcoin Talk tuh ada salah satu orang Bandung sini. Wih, keren. Digabung, gabungnya di ini Bandung Bitcoin Center itu. Sampai sekarang masih jadi moderator kok dia. Oh iya. Ya wajar sih. Cuman waktu di video CNN nggak ada orangnya. Iya, iya sih. Ya, soalnya ya Bitcoin ini kan open source kan. Orang di dunia kan bisa kontribut. Jadi wajar lah kalau ada orang-orang kayak gitu kan Mas. Iya. Iya, banyak Iya. sih yang jadi developer software apa segala macam banyak. Kan Iya. tinggal copy aja tuh white papernya Bitcoin. Kan semua koin itu yang ada di sekarang itu semua kayak white papernya itu ya hampir 90% gitu Bitcoin udah. Iya, benar. Heeh. Itu basic. Cuman ada pengembangan-pengembangan lah. Heeh. Iya sih, ya aku ya sepakat sih sama Mas. Soalnya ya Bitcoin ini kan sekarang susah ya, maksudnya udah ditambang udah susah ya, maksudnya udah, mungkin kemarin cerita juga di Bitcoin Conference kan, nggak mining rumahan udah nggak bisa, jadi lebih ke ya udah levelnya udah negara gitu, El Salvador aja ini kan nambang di Iya, vulkan. iya. Jadi udah levelnya udah industrial lah maksudnya. Iya, betul. Nah, terus ya kan kalau Bitcoin udah susah, Mas. Terus Ethereum udah mau migrasi ke proof of stake. Jadi mining udah bakal eliminate kayak gitu. Prospek mining sendiri menurut Mas gimana nih? Maksudnya masih menjanjikan atau enggak? Atau ya mining cuman sekedar shitcoin kayak Dogecoin atau Litecoin atau kayak gimana? Kalau untuk eh ini kan dulu mau ceritain koin yang bisa pakai ASIC apa yang pakai VGA. Iya, benar. Jadi gini, kalau untuk ASIC, dia kan satu alat miner itu tergantung cuma satu algoritma. Nggak bisa pindah-pindah algoritma. Jadi Ya. kalau misalnya kayak Bitcoin kan SH256, Ya. cuman koin-koin dengan algo itu yang bisa di mining pakai ASIC miner. Nanti juga kan Bitcoin udah nggak bisa di mining, Mas, kalau udah habis. Iya. Sama. Iya, tapi kan 2140, Mas, masih lama. Ya, masih lama. Enggak, maksudnya ujung-ujungnya kan sama ke situ gitu arahnya. Iya, benar. Ya, terus Nah, ya. kalau misalnya Ethereum nggak bisa di mining, banyak kok. Koin-koin yang lain masih banyak. Banyak banget. Cuman emang untuk transisi sekarang, ETH lagi megang di atas. Ya. Tapi kalau buat saya ETH itu bukan yang paling profitable sebenarnya. Untuk jenis VGA tertentu ya, tapinya ya. Oh ya. Nggak semua VGA. Jadi ada yang di Ethereum bagus. Tapi ada koin lain dengan VGA tertentu yang hasilnya lebih gede dari ETH. Ada. Oke. Iya sih. Itu. Ya, soalnya ya dari awal pun dari Vitalik yang pas Ethereum Foundation tuh dia bilang Ethereum memang tujuannya untuk proof of stake. Jadi mining tuh emang tinggal nunggu waktu aja sih. Sebenarnya Vitalik itu nggak suka miner. serius asli. Dia pernah ngomong kan, waktu itu saya perhatiin, wah kata saya sebenarnya statement begitu salah besar sih. Iya, udah. Sebenarnya, soalnya saya tahu selama perjalanan kripto, koin proof of stake itu nggak segila koin-koin yang proof of work gitu ya, bisa di mining. Iya, benar. Itu setahu saya selama main kripto. Jadi yang koin-koin pos nggak gila-gilaan lah melonjaknya. Oh iya sih. Kecuali koin-koin baru kayak ya banyak lah koin-koin yang dipam-pam gitu, itu kan sebenarnya cuman fake trade aja sebenarnya. Aku udah paham sih dari dulu kalau ada koin baru tiba-tiba naik geng gitu panas, itu fake aja sebenarnya. Ya. Nah setelah masa itu baru benar-benar market yang orang-orang
trading beneran yang main. Kalau untuk awal itu fake itu semua. Iya sih, benar. Itu. Ya, jadi ya itulah guys mengenai ini ya apa mining koin Ethereum ya. Mungkin Ethereum masih ya gara-gara dia harganya naik kan, otomatis gas fee-nya juga tinggi kan. Nah, mining kan dapat dari gas fee itu kan. Benar gak sih, Mas? Nah, terus jadi gini, bukan untuk sekarang kan gini, mining itu dapatnya kan masih bloknya masih berproduksi. Ya. Blockchain-nya kan masih mengeluarkan blok. Nah, untuk sekarang ini para miner itu dapatnya dari fee-nya itu sebutnya MEV kan. Nah, untuk yang lainnya itu karena blockchain tercipta itu yang dapat blok itu misalnya satu orang ini kan mining itu bisa solo, bisa pool kan. Ya. Nah, kalau di pool itu ya kalau misalnya pool itu dapat blok, ya bloknya hasil bloknya itu di-share sama para miner yang ada di pool itu. Jadi selain fee dari MEV itu, MEV beda lagi sih sebenarnya, cuman sama lah intinya dari situ-situ juga apa namanya, kalau untuk yang fee itu kebiasaannya kalau Bitcoin nanti kan kayak Bitcoin udah nggak bisa di mining, nah nanti miner itu hasilnya dari fee-nya itu, fee pengiriman dapatnya tuh. Ya. Jadi kalau Bitcoin sih nggak akan mati setelah koinnya habis ya, udah keluar semua. Nanti para miner itu dapatnya cuma dari fee pengiriman. Iya, benar-benar. Dan itu udah Bitcoin adoption lah. Maksudnya Bitcoin udah, walaupun transaksinya tinggi ya ntar ya. Soalnya kan mining udah nggak, transaksinya bakal lebih tinggi harganya. Tapi udah fee-nya lebih gede nanti. Fee pengiriman untuk Bitcoin pasti gede. Waktu itu kan tahun berapa ya? Pernah kan fee Bitcoin tinggi banget. Gara-garanya networknya stuck. Stucknya tuh jadi proses pengiriman koin Bitcoin itu banyak, transaksinya per detik tuh sampai ngantrinya istilahnya sampai 5.000 transaksi ngantri loh itu. 1 detik, per detik 5.000 terus nambah sampai ada pernah ngalamin 6 jam transfer Bitcoin baru nyampe. Iya, benar. Dia kan lihat di traffic di mempool itu kan sih, Mas. Kalau ngelihat ya, bisa di situ. Ya tahu tuh. Kalau dia udah penuh bisa nunggu berapa hari kayak gitu. Ya, aku udah lihat sih. Kalau kayak melandai kayak gitu kan, ibarat dia tuh kayak nyangkul ini kan, nyari yang paling atas paling banyak kan transaksinya kan. Nah, jadi kalau yang paling susah untuk ini kan nyampe transaksinya kayak gitu kan. Jadi gini, semakin kita ngasih fee yang gede untuk pengiriman, semakin miner semakin, jadi miner tuh selalu ngejar yang ngasih fee-nya lebih gede. Ya. Itu pasti lebih cepat diproses. Ya. Kalau fee antara dari di exchange ini kan dia punya private key sendiri kan, maksudnya kita nggak pegang private key kita kan. Jadi kalau mau transaksi antara exchange ke miner itu pas transaksi kayak gitu, itu flat fee dari minersnya atau exchange-nya tentukan sendiri. Soalnya kan tergantung ya exchange-nya masing-masingnya beda-beda kan kayak gitu. Jadi kalau untuk sekarang sih si miner itu dapatnya cuma dari blok yang tercipta aja. Dari transaksi dari exchange gimana? Kalau transaksinya sekarang ini belum digunakan, jadi dia cuman ada tambahan sedikit. Jadi kan misalnya blockchain tuh bisa satu blok misalnya 2 koin nih. Nah, 2 koin itu ditambah fee. Iya, benar. Nah, gitu. Dan untuk nanti setelah si bloknya udah habis, udah nggak bisa diproduksi lagi, koinnya istilahnya udah tersebar semua. Nah, nanti cuma dapat dari fee aja para miner itu. Oh, yes. Itu. Benar. Kira-kira. Jadi kayak gitu ya. Terus Mas kalau kayak miner yang lain di Indonesia ya, maksudnya mungkin tadi Mas sebut ada community kayak gitu. Miner lain di Indonesia, maksudnya Mas dekat nggak? Maksudnya kayak yang aku pernah lihat di sosmed tuh kayak Joko Crypto tuh, Mas kenal nggak? Tahu nggak ya? Saya sih orangnya nggak kemana-mana ya, sendiri aja gitu. Oh ya, paling jadi di Bandung itu nggak kenal sama miner gede yang lain, enggak, saya nggak kenal, saya ngurus diri sendiri aja. Oh iya, sama community tadi itu. Jadi, itu aja.
Ya, terus tadi Mas sempat sebutkan juga pas di awal-awal Mas ASIC dan sekarang udah mulai transisi ke VGA. Mungkin ada audiens di channel ini yang nggak tahu tuh perbedaan antara dua-duanya. Mungkin Mas bisa elaborate dikit maksud dari keduanya itu apa? Tujuan mining pakai VGA gitu maksudnya. Iya, ASIC dan VGA itu perbedaannya di mana, terus persamaannya di mana? Ya. Jadi perbedaannya gini, yang tadi saya bilang, kalau ASIC miner itu kayak misalnya gini, untuk satu algo aja, satu alat mining itu, alat ASIC miner itu cuman bisa untuk satu algo. Contoh untuk Bitcoin dan untuk Ethereum juga kan ada ASIC-nya juga. Ya. Nah, ASIC miner untuk Ethereum dia nggak bisa mining untuk Bitcoin. Ya, benar. Nah, kebalikannya juga sama begitu, dari ASIC miner yang Bitcoin nggak bisa mining ETH. Nah, kalau VGA mau mining Bitcoin juga sebenarnya bisa. Oh gitu. Tapi kan udah nggak bisa kan? Maksudnya susah kan? Iya, cuman profit. Jadi gini, mining bisa, cuman profitnya udah nggak masuk akal, kecil banget tuh. Iya, rugi di listrik ya. Tuh, iyalah rugi di listrik. Makanya VGA bagusnya di koin-koin yang untuk GPU kan, tapi banyak banget kan pilihannya, Mas. Untuk GPU tuh banyak banget. Iya, benar. Tuh. Iya, tapi Mas kan tahu dia tuh makin lama makin sulit tuh, Mas, iya kan aku ngerti ya otodidak ya. Tapi pernah Mas kayak baru sadar dia tuh telat nggak sih gara-gara Mas ini kayaknya nggak profit lagi, nggak kayak dulu beberapa bulan yang lalu kayak gitu. Jadi Mas, saya siklus ngalamin nggak profit itu udah berapa kali? Ya, benar. Siklus ngalamin nggak profit itu udah berapa kali? Ya, tapi kenapa bertahan? Yang ya. penting kita strategi awal pas lagi profit. Ya. Kita lagi tabung. Oh iya, benar. Nah, nanti di situ di mana kita nggak profit, kita bisa subsidi dari tabungan kita untuk bayar listrik aja kan, intinya kan? Iya, benar. Untuk kan pengeluaran mining itu bayar listrik sama internet, udah dua itu. Iya, benar. Yes. Nah, dari tabungan itu kita bisa subsidi silang. Makanya saya bertahan terus. Oh iya juga Tuh. sih. Harus pakai strategi. Kalau misalnya kita lagi hasilnya gede nih, langsung foya-foya apa gimana, akan jalan lama tuh pasti. Pasti dijual kalau pas. Ya, tujuannya untuk ini kan, ekspansi kan. Maksudnya kalau misal udah mining gede, ya seenggaknya profitable, bisa gedein ini mining kita sih. Ya soalnya berapa strategi dari mining di China yang sekarang udah di ban di China kan, udah dia justru pindah negara lain kan, gak ada urusan kan. Ya tinggal bagian itu yang lain. Justru lebih bebas malah dia kan. Pasti lebih bebas. Soalnya sebenarnya gini, gosip Cina ngelarang Bitcoin itu kan udah berapa kali, tiap tahun tuh ada gosip itu. Tiap tahun ada, ya FAT lah itu namanya. Ada tiap tahun. Perhatiin aja dari awal-awal itu ada Cina nge-ban lah, Cina apalah, inilah. Pokoknya urusannya ngebenci kripto gitu kan ujungnya. Tapi perhatiin juga tiap Cina ngomong gitu, emang Bitcoin turun dulu, tapi udah itunya kan gila-gilaan kan, break high, pasti begitu. Benar. Jadi udah nggak aneh, bikin gosip lah, food. Iya. Dia ini apa? Nggak tahu ya ada gosip atau apa. Yang dari yang Ponzi dari Cina itu, yang One Plus Token itu, dia kan disita asetnya. Maksudnya BTC-nya tuh jadi reserve dari di Cina. Jadi dia tuh ya emang goreng tuh emang untuk nyerok. Jadi ya wajar lah. Itu manusiawi itu. Pasti begitu. Cuman kalau sekarang miner itu yang kuat tuh dari Amerika ya. Iya, soalnya nyatu semua di sana kan, dari Cina di ban ya salah juga sih. Maksudnya ini kan potensi kenapa di ban gitu ya. Ini kan Bitcoin ini kan bukan produk, bukan apa. Jadi ya nggak tahu lah dia mungkin ada lain kayak gitu kan. Nah, terus ini secara tidak langsung kan kalau misal kita miner ini kan ada strateginya kan, Mas. Jadi Mas pernah dengar namanya tuh miner capitulation? Mas pernah dengar nggak? Maksudnya miner tuh udah nggak dapat profit lagi dari apa yang dia tambang itu kan?
Ya. Jadi mining gede ini intinya dia tuh pengen membunuh miner kecil ini, receh-receh retail itu. Jadi kan terpusat ke mereka semua kan. Nah jadi strategi dia tuh pas yang ini terjadi pas bulan Mei kemarin yang pas mati lampu yang di Xinjiang di Cina itu, sama sebelum halving yang 2020 itu kan dimatikan semua mesinnya kan. Orang anggap udah nggak bakal all time highs lagi, padahal udah halving kayak gitu kan. Bitcoin masih di range 8.000 belum 10.000 kan. Nah, jadi menurut Mas minor capitulation ini kan membuat Bitcoin ini ya ini kan pendapat orang ya, maksudnya centralized decentralized kan. Nah, menurut Mas sentralisasi mining kayak gini bagus gak sih buat Bitcoin? Jadi gini, untuk waktu itu kan istilahnya state-nya untuk Bitcoin itu masih state yang dikuasai sama Cina. Yes. Tapi itu di Eropa itu udah banyak juga loh Mas sebenarnya. Kenapa Cina dimatiin tapi hasil nggak nol? Iya, benar. Yang pakai ASIC miner itu waktu itu bukan di Amerika yang banyak, di Eropa justru. Oh, di di Islandia. Ya, mereka tuh bertahan aja terus mining gitu. Soalnya mereka tahu pergerakan Bitcoin itu kan sebenarnya kalau kita perhatiin siklus naiknya Bitcoin itu per 4 tahun. Yes. Ya, per halvingnya Bitcoin itu. Enggak, jadi gini, bukan enggak pas halvingnya justru naik. Iya. Setelah halving. Iya, setelah setahun setelah halving. Jadi selisih setahun lah setelah halving baru dia naik break high. Tapi siklusnya tetap 4 tahun, bukan karena halvingnya. Kalau pas halvingnya kan pernah tahun berapa tuh pas halving harganya anjlok ke bawah. Iya. Apa tuh tahunnya? Nah itu. Terus masalah untuk miner sebenarnya untuk kapitalisme misalnya penguasaan miner ya. Yeah. Mau gimana juga emang awalnya dari China tuh miner, pabriknya aja kan dari China. Yes. Bitmain itu kan di China awalnya. Walaupun di Israel juga ada pabriknya ASIC miner, Spondless kalau nggak salah namanya. Jadi tapi untuk sekarang karena mereka udah nggak bisa di China, mereka juga nggak bisa macam-macam juga gitu. Karena sekarang udah nyebar kemana-mana, Amerika kuat. Amerika jadi sebelum Cina pindah ke Amerika, di Amerika tuh udah mulai kuat. Eropa tambah kuat lagi. Yes. So, jadi untuk sekarang sih sebenarnya state aman ya untuk urusan mining. Untuk maksudnya aman dalam artian hasilnya lebih stabil, nggak ada istilah dimatiin apa segala macam, drama itu udah mulai susah mereka mau mainin dramanya. Iya sih, soalnya konsentrate tadi ke mining gede kan, jadi untuk menggoyangkan mining yang gede ini agak susah. Iya benar Mas tadi bilang. Jadi ya itu susah mereka duitnya soalnya bukan duit pribadi juga ya, duit ada yang ya orang-orang pemerintahan juga main. Iya banyak lah investornya juga ada itu kan. Itu kan mining kayak F2 pool, N-miner, ya kayak gitu kan. Jadi mereka punya ya dia kayak pindah tempat tuh kayak langsung hash rate langsung naik lagi kan kemarin kan. Kayak lama. Jentik. Padahal susah kan mindahin itu semua kan kalau dipikir kan. Jadi dia pindah itu tempat yang mau dipindahin itu udah ready. Iya benar. Pasti para miner tuh kan sebelum pemerintahnya benar-benar ngelarang, pemerintah Cina ngelarang, dia tuh udah dengar kan, mereka pasti udah persiapan itu. Iya. Untuk pindah kan kalau ASIC miner tuh nggak susah, tinggal colok kabel listrik, colok kabelan, udah jalan lagi langsung. Oh iya benar sih. Jadi berhentinya itu proses pengiriman lah istilahnya, pengiriman dari Cina ke luar. Itu doang yang bikin namanya stopnya itu doang. Kesananya tinggal datang, pasang, colok listrik, colok LAN, udah jalan aja langsung. Iya benar. Ya, infrastruktur yang di negara yang pindahnya itu udah siap duluan gitu sebelum mereka pindahin alat. Iya, mereka juga kan ya beritanya itu kan muncul tiap tahun kan. Pasti mereka tuh udah siap-siap juga kalau udah muncul tiap tahun kan. Ya itu. Jadi ya gitulah mungkin ya masalah centralized atau decentralized itu ya ibarat ya kayak inilah kita nambang emas lah. Kita sebenarnya manusia kayak retail kayak ini bisa nambang emas, cuman nggak tahu di mana kan. Iya, tapi ya orang yang kayak Freeport atau apa ya itu ya baru bisa nambang emas kan kayak gitu.
Ya, gitu sama. Jadi desentralisasi itu maksudnya jadi nggak terpusat di satu daerah atau di satu golongan, Ya, dan bank juga nggak bisa kontrol dan negara manapun nggak bisa kontrol Bitcoin. iya benar. Benar kan? Ada nggak negara yang menguasai Bitcoin? Nggak ada. Nggak ada, iya nggak ada. Aja Kalau itu. kayak mata uang kan rupiah ya sama Indonesia, Iya, USD sama Amerika, gitu-gitulah. Jadi beda jauh sama mata uang, makanya desentralisasi itu jangan beranggapan cuma dari hasil mining, enggak. iya, Tapi penguasaan si koinnya juga itu yang dimaksud. iya, Tidak sampai sekelas negara juga nggak bisa menguasai Bitcoin. iya benar. Ya itu tadi ada logik benar kan tadi kayak gitu kan. Iya, Iya benar. iya. Terus iya, jadi kan orang mining semua udah pindah ke Amerika kayak gitu ya, Mas. Terus Mas kemarin mungkin sering cek-cek berita juga si Michael Saylor, Mas. Nah, Michael Saylor dia bentuk kayak mining council itu. Nah, menurut Mas mining council di sini bakal ini gak sih? Apa bikin ya mungkin dia ada yang beranggapan ini harus convert ke renewable energy baru dia dapat bisa dapat insentif dari mining. Nah, menurut Mas di sini kontrol dalam bentuk hal kayak gini bisa mengembangkan industri Bitcoin atau malah justru sebaliknya, Mas? Kalau industri kayak begitu sebenarnya semakin hasil tinggi, semakin aman Bitcoin. Itu Yes. kan mining itu kan salah satu security-nya Bitcoin, dan itu paling penting Ya, sebenarnya. Jadi nggak usah khawatir. Sekarang kan gini, jangan tiap tahun deh, tiap bulan itu hasil Bitcoin selalu naik kan. ya, Nah, tapi harga Bitcoin juga selalu naik. ya benar. Itu jadi sebenarnya nggak usah khawatir, cuman emang skalanya skala untuk rumahan berat. Lawan Ya, yang pabrikan-pabrikan itu. ya Nggak levelnya. masalah sih, saya sih malah seneng kalau misalnya semakin banyak orang yang untuk pakai energi yang bisa lebih murah kosnya. Jadi Ya, kayak mungkin kalau solar panel saya hitung-hitung sih masih kosnya masih tinggi ya. ya, Untuk solar panel mungkin bisa pakai hydro, terus pakai apa, angin. Angin kan cuma kincir doang tuh. ya, Nah, itu jauh lebih murah. Kayak kalau menurut pikiran saya gitu investasinya. ya. Di ini El Salvador ini vulkano. Ya benar, itu volcano benar. Jadi kan yang diambilnya kan panasnya itu kan. Iya benar dari panas bumi ya. Soalnya nggak tahu itu energinya cuman terbuang sia-sia aja kan. Maksudnya kita nggak pernah apa kepikiran untuk apa kan itu. Nah pas ada Bitcoin ini ditemukan, akhirnya bisa dimanfaatin. Soalnya Bitcoin ini Iya, uniknya tanpa perlu supply chain. Maksudnya kita nambang itu kan yang jadi cost dari nambang itu kan butuh mindahin barangnya, distribusinya. nah, Nah itu ditemukan di barang lain. Nah kalau Bitcoin ini kan nggak perlu. Iya kan? iya. Jadi itu sih revolusioner dari Bitcoin ini. Jadi sampai jauh ceritanya. Ya, terus ya Sebenarnya berapa? ya kayak sebenarnya kayak di Indonesia kan sumber resource untuk listrik itu banyak. Ya, Untuk listrik murah itu sebenarnya resource-nya banyak di Indonesia, cuman gimana ya, susah ngomong, jadi pengembangannya masih kurang lah di Indonesia. ya. Vulkano yang masih aktif juga masih banyak sih. Ya, mungkin Ya, risikonya ya cuman ya vulkano aktif ya kalau misal erupsi ya. Jadi miningnya kan bisa kena lahar kayak gitu. Tapi ya, other than that paling bisa diatasi lah. Maksudnya mungkin lokasinya aja yang dipindahin gitu. Yang agak ya lebih paling, tapi kan dari resource volcano itu ke tempat mining kan pasti jaraknya jauh, nggak deket. ah, Jadi itu di situ tuh cuma resource untuk ngambil panasnya aja, paling disalurkan ke penggerak uap untuk menggerakin generator listrik. Biasanya begitu yang tidak benar. saya baca skemanya tuh. Itu. Waduh. Wah, bisa ya. Jadi kayak gitu. Masih jauh posisi bikin generator, cari apa, air terjun. Jadi itu listrik. Ya, iya sih.
Gitu. Iya. Aduh, internetnya. Cik, cik. Aduh, mati lagi internetnya. Tis. Enggak, masih ada kok. Oh, iya, masih ada. Oh, ya. Ya, jadi ya itu tadi ya sampai bahas ke air terjun tadi. Ya intinya ya orang ini kan ya gara-gara global warming, isu global warming ini kan. Jadi lebih apa ya walaupun Bitcoin ini inventional ya, maksudnya teknologinya ini mengubah dunia ya. Tapi ya itu cost dari mining itu kan lebih banyak untuk global warming. Jadi ya benar Mas bilang tadi. Energi terbarukan tuh lebih kesentuh sama Bitcoin soalnya Bitcoin ini bisa menginsentif energi yang selama ini terurai kayak gitu. Ada istilahnya ada Bitcoin tuh nggak hanya cuman apa istilahnya bukan digital currency aja, tapi banyak peluang yang bisa bikin lapangan kerja sebenarnya. Ya itu benar sih. Karena orang-orang kan pasti bikin teknologi baru, gimana caranya untuk dapat resource listrik yang murah. Itu kan pasti kan banyak orang yang dipakai di situ. Iya. Tuh. Create demand terus create capital market itu kan biar orang bisa invest kayak gitu kan. Iya. Jadi Ya, kurang juga iya. bisa jadi sumber devisa negara juga, Mas. Iya benar. Apalagi kalau udah skala negara Jadinya, ya. Maksudnya iya gimana Mas? ya misalnya kan Bitcoin pair utamanya kan ke USD ya, BTC USD kan pair utama nih. Hampir semua koin kan pair utama tetap aja ke USD. Yes. Ya itu soalnya masih Gitu. Iya, sekarang kita dapat USD nih, USD-nya kita tukar ke rupiah, itu masuk devisa nggak? iya sih. Masuk devisanya gini, mata uang rupiah jadi menguat harusnya. Semakin banyak yang nuker Bitcoin ke USD, USD ke rupiah, itu memperkuat nilai rupiah sebenarnya. Gitu. Iya. Kalau orang perbankan pasti nggak. Ya teorinya sih gitu sih, tapi prakteknya susah sih Mas. Maksudnya USD kan masih global reserve kayak gitu ya. Tapi tetap Mas, emang gini, kalau kayak kita ke Indodax, penghitung ke Indodax, Indodax ikut harga marketnya market mana? USD kan? Yes. BTC USD. Ah, Jadi sama aja sebenarnya, intinya sama aja. iya benar. Karena Indodax tuh ikut itunya ke USD. Jadi nanti BTS IDR ke USD-nya juga berubah. Kalau makin banyak ya, sebenarnya gitu. Kalau dikalkulasi itu masuknya memperkuat rupiah, pasti itu. Cuma nggak sadar aja, belum pada sadar gitu. Ya benar. Ya, itu butuh ya paradigm shift tuh mengubah mindset tuh butuh ini sih Mas, butuh waktu sih. Sama ini kan Bitcoin ini kan sama kayak awal-awal internet kan. Jadi kita belum ngerti apa itu Bitcoin, terus ini iya sih. Ya, Kayak gitu lah. dan juga dulu orang-orang nanyanya bentuknya gimana Bitcoin? Bitcoin nggak ada bentuk, kata saya. Sekarang gini aja, uang di rekening ada bentuknya nggak? Ya kan ada uangnya, tapi di rekening itu ada bentuk uangnya nggak? Nggak ada kan? Ya sama, ini Bitcoin juga begitu. Iya benar. Kayak angka di rekening, nggak usah perlu uang cash. Sekarang orang kan udah jarang bawa uang cash juta-juta di dompet, bener nggak? Iya benar. Ya apalagi udah ada ya electronic money lah kayak Gojek atau GoPay atau kayak gitu. Iya sih. Benar sih. Kata, iya gitu. Ya itu kayak electronic money apa segala macam itu basicnya emang kayak kayak blockchain. Itu Ya. mirip begitu sama. Ya cuman Basicnya networknya itu. di centralized sih, itu kan database bentuknya ya. Kalau Nah, decentralized karena dikontrol tetap kayak jadi kayak koin pos Mas. Koin pos pos kan dia nggak bisa di mining. Itu ya, kan pakai server. ya, Ya, benar nggak? benar. Sekarang kayak bank itu kan bank nggak pakai server untuk transfer duit. Selain yang realnya dianterin pakai truk itu kan, Ya, benar. mereka kan pakai server begitu sistemnya. Jadi server
misalnya satu bank aja transfer antar bank, itu kan yang kerja server untuk memindahkan angkanya itu. Nah, kalau di Bitcoin servernya itu para miner itu semua yang ada di dunia. Iya, benar. Itu. Makanya, Makanya kalau gitu kan intinya jadi nggak bisa diatur oleh satu instansi atau negara, karena yang punya miner itu orang-orang dari seluruh dunia, servernya dari orang seluruh dunia. Itu. iya, wajar sih, iya. Soalnya, ya kayak Facebook kemarin itu aja, dia kan servernya sempat down gitu. Ya karena dia punya satu Nah, server. Bitcoin kan never down, maksudnya di backup sama berapa miner kayak gitu kan. iya, itu aja perbedaannya. Uh, ya, jadi itu ya guys, mengenai Mas sendiri, ya ini Mas bisa disclose atau enggak ya? Maksudnya bisa kasih tahu atau enggak? Ya, Mas sekarang lahan mining Mas ini udah masuk PT atau belum? Apa Mas pengen expand lagi kan? Maksudnya? Kalau sebenarnya kalau pengen expand masih, cuman keterbatasannya tempat sama listrik. Itu aja ininya. Tempatnya udah nggak bisa lagi yang selain di rumah ya, Iya benar. udah full gitu. Ah, Jadi ya paling kalau mau ekspansi kita harus cari lahan dulu. Kita selain lahan kan kita instalasi listrik kan harus benar juga, Mas. Soalnya kan ini jalan 24 jam. iya benar. Persiapannya harus matang, selain tempat, listrik, ya internet pastilah, internet harus yang stabil juga, soalnya kita mining jangan ngehemat kuota deh. Kalau hemat kuota soalnya kan gini, ada satu koin ya, contoh aja, bandwidthnya saya kasih tahu aja ya, waktu zaman kan sekarang Viro, koin Viro itu kan dia baru pindah algoritma ya, sebelumnya kan MTP. Iya, MTP itu satu rig itu bandwidth yang sehari bisa ngabisin 1 giga. iya, Itu koin paling gede makan bandwidth internet. iya, Nah, gitu. Jadi bandwidth bandwidth sama kuota beda ya. Bandwidth itu pemakaian ininya pemakaian internet bandwidthnya gitu maksudnya. iya, Kecepatan lah gitu lah. iya. Itu. Nah, yang gitu-gitu makanya kalau saya sih mendingan ya biar keluar lebih duit sedikit tapi mining lebih stabil lah. Iya, yang penting ini ya, jangan terlalu hemat atau kayak gimana ya, harus ada yang dikeluarin juga Ya, mining kayak gitu. ya gitu. Namanya kan kita kayak usaha kan, kalau usaha kita perangkatnya nggak begitu bagus, Nah, hasilnya juga nggak begitu bagus lah gitu istilahnya. Mas kayak ini apa pernah ngajuin proposal nggak? Maksudnya kayak ke yang mining konvensional kayak mining minyak atau mining emas atau kayak gitu ngajuin proposal buat Bitcoin ini buat dijamah gitu. Maksudnya kayak ya kerjasama atau apa kayak gitu. Nggak pernah. Oh nggak pernah ya. Biar mereka tahu sendiri, ngerti sendiri aja ya. Sendiri aja udah gitu. Ya benar, ya ngerti sih. Ya terus Mas ya mungkin kan ini yang Mas bilang tadi kan kayak membuka peluang usaha baru lah. Jadi pernah dulu dengar cloud mining itu tahu nggak? Yang pernah ada kayak Hashflare atau kayak gimana itu? Nah kalau Mas punya lahan tambang sendiri, Mas punya kayak kepikiran ide buat warning nggak? Maksudnya kan kalau warning kan warung internet, kalau warning warung mining. Nah Mas pernah kepikiran kayak gitu nggak? Bikin usaha gitu. Dulu Jadi sempat orang kayak kepikiran, cuman apa lock gini, ya, Bitcoinnya, iya gimana Mas? Sorry. dulu sempat kepikiran, cuman gini kan namanya investor kan mereka tuh hanya pengen tahunya untung. Benar, Nah, satu itu. ya, Kedua, mining itu belum dikenal dulu. ya, Nggak ada yang tahu apa sih mining gitu kan. ya, Apalagi Bitcoin dulu disangkanya kan money game ya gitu-gitulah. ya, Jadi ya dulu tuh ya sama waktu pas komunitas itu ngobrol-ngobrol akhirnya percuma. Kita ya, bikin cloud mining nggak ada yang bertahan lama kan. benar, Dari 2013 sampai sekarang itu udah berapa kali tuh yang kolaps nggak bertahan lah. iya, Akhirnya ya udah aja mandiri aja ngembangin sendiri, nambah rig, dari tabungan itu tambah rig gitu aja sendiri aja terus berkembang.
Ya sih, ya soalnya mungkin mereka ya nggak long term ya pikirannya. Jadi kalau nggak long term tuh ya ujuk-ujuk ya spekulasi. Jadi ketika orang Ya, apa dia harga naik tinggi kayak gitu kan, dia justru kayak berbondong-bondong mining. Padahal kan harga VGA udah mahal, terus memasang juga udah susah, nah ini juga susah. Jadi lebih ke spekulator lah kalau yang kayak gitu. Justru kalau ya yang jadi mereka mining kan dia apa matiin mesinnya kan biar miner capitulation kan. Jadi orang yang mining yang orang yang spekulan kayak tadi boncos biar mereka kuasai semua lagi apa mungkin ini Mas Tohir dari Crypto Watch itu kemarin sempat ngomong juga dia apa mining tuh strateginya pas di bear market kan ada fase bull bear market kan kalau di Bitcoin ini kan. Cara untung di bull market tanpa mining ya nyerok aja apa semua ASIC miner pas bear market kan. Pas tinggi kan tinggal jual aja nggak perlu nggak perlu main ya jual. ada yang begitu. Kalau saya sih enggak gini, kalau misalnya lagi bear market nih, tetap saya cari koin yang paling profitable untuk di mining, yang hasilnya profitable, yang paling profitable. Iya. Nah, si koinnya langsung saya convert ke BTC. Uh, Ya itu kalau misalnya ada sisa untuk ditabung, ditabung tetap gitu. iya. Iya tanpa mining Gitu. maksudnya ya kan harga ASIC mining kan pas Bitcoin misal Bitcoin ke 100.000 ntar kan. Nah kalau misal Bitcoin ke 100.000 kan otomatis harga VGA kan otomatis mahal kan. Soalnya orang pada cari VGA semua kayak gitu kan. Nah terus mereka tuh belinya tuh udah dari bear market dulu. Jadi nyetok tanpa mining loh. Jadi cuma nyetok aja, jualnya pas di bear market, di bear market kayak gitu. Aduh kacau. Market unregulated tuh masih kayak gini ya. Turun, saya BVGA, tapi langsung dipakai mining. Ya, benar. Ya, itu ada strategi orang Jadi, beda-beda, Pak. Iya, benar. ya sih, gitu. Ada yang disimpan barangnya, ada yang dipakai mining langsung ke orang. Ya, benar. Nah, terus Mas dulu kan sempat mining ASIC juga kan. Mas otodidak juga kayak gitu. Ya karena mesinnya hidup terus kan otomatis ada lah kita nggak bisa expect kan, expect token kayak ya miningnya rusak, alat miningnya rusak. Nah itu spare part mana Mas? Maksudnya di sini kan masih terbilang rangka kayak gitu kan. Mas cara benerinnya gimana? Atau langsung ganti baru atau? Kirim ke Cina. Kalau misalnya gini, kayak yang Dragon Miner itu kan sama kan kayak miner segala macam, ada boardnya kan di dalamnya tuh, Ya, ada 3 board itu, dalamnya ada resource yang bisa benerin. ya. Terpaksa kita kirim salah satu boardnya, kita kirim ke Cina benerin, Ah, nanti bayar segala macam. Cuma ya itu pasti rata-rata keputus ya Mas. halo, cek cek. Nah, lanjut Mas. Oke. Ya lanjut lagi Mas tadi gimana? Iya, kepotong tadi. Uh, Tadi bahas apa ya, lupa saya jadinya. Oh jadi yang pas ini sih apa Mas kirim ke Cina itu barang yang Oh rusak. iya, yang perbaikan. Ya. Jadi si boardnya kirim ke Cina, nggak ada lagi tempat benerinnya, balik lagi ke sana ke pabriknya. Ya. Itu jadi nanti di sana eh, kalau nggak bisa diperbaiki ya terpaksa kita beli board baru dari sana. Ah. Itu makanya agak repot si classic miner itu repotnya. Kita mau perbaikan ada garansi, cuman kan tetap aja kita keluar ongkos, makan waktu sampai sebulan nggak bisa dipakai alat minernya. Yes. Nah kalau VGA enaknya garansi masih di Indonesia. Iya benar. Distributornya kan Indonesia, apa garansi. Jadi kalau ada kerusakan apa-apa ya bisa dibenerin di sini. Sekarang juga kan udah banyak tuh yang bisa benerin VGA selain ke tempat ke tempat distributornya yang udah habis garansi, udah banyak kan udah bisa diperbaiki di sini. VGA. Jadi nggak sulit lah untuk VGA. Gitu. Oh iya benar. Ya jadi ya itu ya guys kalau misal barang rusak pasti ya agak susah ya maksudnya kayak gitu ya. Jadi perbaikannya itu susah. ya cara Mas ngerawatnya gimana? Maksudnya
ya aku ngerti lah kan tiap cycle tuh ya miner tuh tetap upgrade ini dia performance dari miner dia. Nah, tapi dalam bentuk kalau misal kita pengen ngejaga alat mining kita ini untuk jangka panjang, Mas. Itu Mas gimana sampai sekarang sampai kayak kita coba kayak gitu? Kalau untuk VGA saya biasanya gini Mas, Ya. cycle-nya tiap 1 minggu saya istirahatin 1 jam. Yes. 1 jam dalam artian itu 1 jam tuh 1 jam full mati ya. Ya benar. Mati, dimatiin total. Tapi misalnya gini, kita stop mining, kita nggak langsung matiin, kita istirahatin dulu di idle 15 menit. 15 menit idle, udah gitu baru mati 1 jam. Nah untuk nyalain pun sama, nyalain kita idle dulu 15 menit, baru mulai mining lagi. Nah gitu, seminggu sekali 1 jam istirahat, 1,5 jam berarti kehitungnya ya, kalau 15 menit awal sama akhir jadi 1,5 jam total. Ya benar. Nah terus untuk itu kan selain maintenance yang diistirahatin itu, kita kan perlu ganti pasta thermal paste sama thermal pen. Untuk VGA itu kan ada 2 tuh untuk pendinginnya, pendingin memori dan pendingin core-nya si VGA. Nah itu setahun sekali bagusnya diganti. Oh iya, benar sih. Jadi jangan sampai si VGA running dalam keadaan overheat, itu nggak bagus. Pasti itu boardnya ada yang kebakar komponen. Iya sih. Makanya harus di-maintain juga kan. Ya ada ya itulah risiko dari mining juga kan. Nggak bisa hidup terus tapi namanya jaga network kayak gitu ya. Mungkin kalau yang miner-miner gede itu kan dia punya banyak miner jadi ada yang dia matiin, ada yang dihidupin kayak gitu kan. Ya. Tapi saya juga gitu Mas. Jadi mati total aja semua. Ya benar. Nah, terus kalau misalnya untuk miner yang di ruangan terbuka, maksudnya nggak pakai pendingin AC apa segala macam, VGA-nya juga harus dibersihin, kan banyak debu. Selain dibongkar tuh minimal 1 bulan sekali dia semprot lah pakai apa kompresor gitu, bersihin debunya. Ya, gitu. Jadi biar kalau kan itu kan heatsink tuh kan pendingin yang dibalik kipas VGA itu, kalau dia nggak bersihin itu lama-lama mampet, listingnya panas, nggak bisa ngeluarin panas dari VGA itu. Karena angin dari kipasnya itu ketahan sama debu, ketutupin. Iya benar. Tuh. Jadi ya kayak gitu ya, apa suka duka dari miner ya. Maksudnya ya masalah teknis lah. Maksudnya ya kita kan unexpected kan itu Mas, unprecedented. Jadi kadang muncul terus masalah-masalah kayak gitu kan. Ya, jadi itu bagian dari ininya. Kalau misal ini ya, Mas tadi kan mining kayak koin lain kayak gitu ya, algo lain. Pernah nggak Mas koin lain itu kan nggak se-secure Bitcoin ya, soalnya miningnya lebih dikit, terus nggak terlalu decentralized juga. Mengalami yang namanya 51% attack. Jadi Mas nambang tuh kayak ada miner lain yang nge-cheat rollback transaction kayak gitu. Nah, Mas pernah ada experience gitu nggak? Alami. Itu terjadi biasanya di koin-koin baru. Benar. Yang dari Cina itu siapa? Filecoin. Tahu nggak Mas? Filecoin. Filecoin dari Cina. Filecoin. Itu kan terakhir dari Cina kan langsung push langsung. Mungkin bisa diceritain nggak maksudnya pengalamannya 51% attack itu kan kayak kita mubazir aja kan, protect network kan gitu. Nah gini, sebenarnya kalau yang 51 attack itu kalau developernya pas bikin awal koin dianya nggak akan ada itu. Mereka harus udah prepare dari awal. ETH itu kan udah berapa kali di attack-nya? Ethereum Classic, iya benar. Ya, Ethereum Classic udah berapa kali. Aku juga sempat mining Ethereum Classic, simpen. Cuman kan kalau misalnya attack itu kan sebenarnya kelihatan dari hash rate juga kan tiba-tiba naik tuh. Mereka kan bukan rollback aja, tapi kan hash rate-nya juga ikut naik kan. Iya. Itu biasanya kerjaan miner-miner gede juga kerjasama biasanya. Ya, benar. Tapi untuk bikin 51 attack itu nggak gampang.
Ya, apalagi Bitcoin. Harus Bitcoin, ya. kalau Bitcoin udah kayaknya nggak mungkin ya, asetnya udah gila-gila, yang kuat 51%. Iya. Mau berapa negara pengen dilumpuhin dulu baru mau cuman untuk Bitcoin doang kan nggak mungkin. Iya benar. Jadi ya itu sih. Ya mungkin itu ya tadi ini ya guys pengalaman tentang 51% attack. Nah terus kalau misal lo kayak gini mas di posisi di mana kalau mas tadi kan pernah kayak ya pernah ngalamin 51% attack juga, terus apa Bitcoin ini decentralized kayak gitu. Nah menurut mas siapa yang lebih powerful di sini? Antara mining, whales, atau node operator, atau para holder semuanya? Maksudnya di antara semua yang berkontribut dari Bitcoin ini, developer atau kayak gimana, yang paling powerful dari Bitcoin ini aktor yang mana menurut mas? Miner. Miner, ya. Kalau miner stop semua, itu Bitcoin nggak akan bisa jalan. Benar, ya. Tinggal piece of code aja ya, iya benar. Iya, mereka bisa nyimpen Bitcoin mau sebanyak-banyaknya, mau segila-gilanya. Iya. Tapi kalau semua miner stop mining Bitcoin, yang khusus Bitcoin ya, Ya benar. mereka nggak bisa kirim koinnya. Ya benar. Ya, soalnya ya ada di Bitcoin ini juga ya dengan kita nge-hold Bitcoin itu juga kita secara nggak langsung kita menggunakan Bitcoin. Soalnya kita protect the network kan dengan cara nggak ngejualnya kayak gitu kan. Jadi ya mungkin ya benar. Dengan nge-hold tuh juga kita menggunakan Bitcoin secara nggak langsung. Banyak orang OG yang bilang kayak gitu. Jadi gini, keterkaitan miner Bitcoin sama wallet itu kuat. Benar. Ya. Sama node ya. Ya. Jadi misalnya kayak wallet, dia nggak akan jalan kalau miner nggak akan, maksudnya wallet itu cuma bisa jalan node-nya doang, tapi kalau blockchain-nya macet, kan pernah ada tuh waktu kejadian waktu itu blockchain macet karena miner kan drop tuh waktu itu pada matiin. Oh ya benar. Yang sampai beberapa jam, ada yang sampai besoknya baru kekirim. Ya. Nah, itu karena miner menghilang, jadi kan gini mas, ada transisi. Pas miner dalam jumlah besar, dia tiba-tiba matiin minernya, kan ada di tiap koin itu ada tingkat difficulty mas, tingkat kesulitan difficulty-nya. Per 2 minggu kan, adjustment difficulty aja mas. Ya. Nah, kalau sampai misalnya pas 1 hari nih, misalnya ya 10% lah mati, adjustment kan masih 2 minggu tuh nunggu. Ya nunggu dia. Ya. Difficulty-nya belum turun kan? Yes. Miner berkurangnya banyak, otomatis jadi macet pengiriman. Nah, itu contoh soal. Iya, benar. Contoh soal yang gampang lah. Ini nggak ngomong semua mati ya, ngomong 10% aja mati. Pasti jadi lambat pengiriman. Gitu. Ya. Makanya saya bilang alasan kenapa miner paling penting, bukannya saya karena miner, bukan. Tapi emang kenyataan di lapangan ya begitu. Oh ya, betul. Jadi ya itu. Ya, jadi ya itu tadi yang mana lebih powerful memang miner lebih powerful kayak gitu. Jadi wajar orang invest di mining kayak gitu ya. Nah terus Mas tadi sempat sebutkan juga hash rate naik tiba-tiba terus itu secara nggak langsung mempengaruhi harga kayak gitu. Yang menjadi leading indicator tuh harganya itu sendiri, supply demand-nya, atau hash rate-nya itu Mas. Soalnya kan Mas tadi bilang makin tinggi harga Bitcoin itu makin ini tinggi hash rate-nya. Atau kebalikannya Mas, maksudnya yang menjadi leading indicator itu yang mana? Yang mengikuti price-nya atau hash rate-nya? Untuk 51 attack. Untuk ini ya harga dari Bitcoin itu sendiri, maksudnya lebih yang jadi leading indicator itu hash rate-nya atau harganya itu sendiri? Untuk Bitcoin gini, setahu saya ya, selama mining, hash rate itu selalu mengikuti harga. Nah, ya itu. Jadi harga ya yang leading indicator, bukan hash rate-nya. Bukan, harga. Kan gini aja, pas harga ambrol BTC, miner pada ngilang kan. Mereka matiin karena rugi untuk bayar listrik. Oh, gitu. Ini miner dalam tanda kutip bukan miner yang
kelas industrial itu, kelas rumahan. Iya. Itu pasti mereka matiin listrik. Matiin miner, sorry, karena nggak nutup untuk bayar listrik. Iya benar. Tuh. Yes. Jadi tetap ke harga pengaruhnya. Ya benar. Ya jadi ya soalnya juga ya kadang kita ngelihat dari hash rate dan difficulty adjustment ya mungkin kalau long term hash rate ya yang leading indicator ya. Nah soalnya makin banyak yang bikin secure network kan. Cuman kalau short term aku setuju sih kayak Mas tadi Mas bilang. Ya. Nah terus kalau misal terjadi change di developnya Mas, kayak misal contoh Taproot kayak gini ya. Mas tahu Taproot kayak gitu update security dari Bitcoin, jadi Bitcoin lebih private lagi kayak gitu ya. Nah untuk signaling dari mining Mas sendiri itu kalau misalnya ada upgrade dari softwarenya kayak gitu di notifikasinya kayak gimana sih? Maksudnya di algonya itu muncul apa kayak gitu kan? Kalau signaling Taproot itu kan biasanya muncul di Bitcoin Core. Kalau saya gini Mas, saya kan mining koin itu nggak selalu satu koin. Benar. Ada banyak puluhan koin yang saya mining. Ya. Cuman tetap tujuan utama convert pasti ke BTC. Ya. Jadi kalau yang di hold-nya itu kasarnya BTC lah. Ya benar. Nah, saya pakai software lagi. Jadi gini, kan ada software miner banyak tuh software miner tuh ada. Dulu sih yang ngetop Claymore lah untuk ETH ya. Yes. Nah, dulu itu Claymore. Nah, sekarang Claymore kan udah development-nya kayaknya udah ogah-ogahan deh meningkatin performanya. Yang sekarang kan ada tim Red Miner, ada Low Miner, ada NB Miner, ada T-Rex, ada G Miner, ada banyak deh. Yes. Itu kan mereka itu hanya software untuk mengerjakan mining. Tapi si software ini nggak tahu kan mana koin yang profitable yang harus di mining. Benar nggak? Benar. Orang-orang sekarang udah pada tahu waktu main. Tapi waktu main kan kita mesti pantengin. Benar nggak? Benar. Harus refresh terus kan biar tahu koin mana yang paling atas. Benar? Aduh. Nah, kalau saya ada software lagi Mas. Software khusus lagi. Jadi kita awal tuh cuman gini, nge-benchmark aja. Ya. Nge-benchmark tiap algo kita benchmark, nanti kita setting overclock segala macam, kita save. Ya. Nanti si software itu dia ngebaca ini trik A misalnya ya. Yes. Dengan jenis PGA ini hasilnya segini, bagusnya mining koin mana paling profitable. Nanti dia ngarahnya ke sana. Udah begitu. Ya. Kalau misal ada upgrade kayak gitu Mas, kayak ada notifikasi. Otomatis. Oh iya kayak gitu. Udah otomatis upgrade software miningnya, upgrade upgrade software untuk pengaturan yang tadi saya cerita otomatis itu dia upgrade otomatis. Jadi udah semua otomatis, kita cuma ngecek aja. Tapi emang kadang-kadang ada errornya tuh mungkin kayak kalau di Windows tuh kalau ada update Windows suka bikin error kan. Pasti kalau yang mainin pakai Windows gitu. Jadi si software juga ngasih tahu ke kita ada email, link kita tuh error gitu. Ya benar sih. Ya jadi ya langsung di-upgrade otomatis kayak gitu ya maksudnya. Ya otomatis, semua otomatis. Jadi nggak usah pusing-pusing kita manual update gitu. Iya. Jadi kayak gitu ya. Terus pernah ini kan gara-gara mining ini masih kayak connect ke internet ya dulu kan. Dan 2017 nih pas aku kenal Bitcoin tuh pas ada lagi virus WannaCry. Mas tahu nggak virus WannaCry? Oh. Yang internet mati kalau kita harus kirim Bitcoin kan. Nah, aku tuh tahu dari sana kirim Bitcoin apa nih kan dari 2017 itu. Nah, kalau misal kejadian kayak gitu lagi Mas, maksudnya Mas dulu posisi yang pas virus WannaCry itu Mas shutdown semua internetnya atau kayak gimana? Mining posisi. Cuek aja, jalan aja. Bisa itu ya. Maksudnya kan itu kan nyerang internetnya kan. Kalau misal ke lock kayak gitu kan, Windows-nya nggak dibuka lagi kan? Enggak, biasa aja. Nggak ada kena. Oh, nggak ada kena ya? Soalnya kan saya jalanin semua kok, mining jalanin semua. Cuman emang kalau wallet BTC, saya kan cold wallet, nggak terhubung dengan internet. Iya, benar. Jadi ya selama itu aman. Alhamdulillah.
Iya, waktu itu kalau nggak salah disuruh mati sehari internet ya, kalau nggak salah waktu itu. Enggak, itu sih enggak. Aku jalan mainin kok waktu itu. Jalan semua mainin, nggak ada yang dimatiin. Jalan normal. Ya tapi aku kenal waktu itu virusnya pas aku buka laptop disuruh ini apa kirim BTC apa ini BTC baru itu aku tahu BTC itu kan pas Oh, sebelum nah, iya kan berarti pernah install apa mungkin sebelumnya. nggak tahu itu dari buka internet aja dulu kan tahu kan yang virus WannaCry itu aku pas mau ngejalin skripsi tuh aku inget bener itu wah, baru tahu virus itu tuh aduh jadi nostalgia jadi kan Aman sih dulu waktu minor sih nggak, alhamdulillah nggak ada yang kena sama sekali, aman. Aman. iya iya bagus sih kalau kayak gitu ya. Terus tadi Mas bilang kan ya ini udah dari lama terus juga makan energi kayak gitu. Nah, pas udah Mas apa dari Mas pertama kali mining sampai sekarang BEP-nya tuh berapa lama Mas? Maksudnya Mas balik modal itu butuh berapa lama terus exponential growth dari ketika udah BEP balik modal tuh kira-kira percentage-nya berapa? Jadi gini, kalau dulu awal-awal BP itu bentar. Ya, 4 bulan udah BP. ya, Nah, dari BP itu kan dari zamannya asik tuh kan, 4 bulan BP, saya beliin PGA kan. yes. Asik juga tetap beli, cuman kuantitasnya nggak banyak lah. Cuman nambah-nambahin aja gitu, untuk menyeimbangkan network aja. Untuk istilahnya kasarnya untuk hasilnya tetap gitu. Ya, Tambah alat. Nah, beralih ke VGA. Ya VGA sama juga dulu nggak lama. 3 bulan, 4 bulan udah BP, nggak lama. Dulu, zaman dulu ya. nah, benar. Nah, terakhir saya beli VGA itu paling lama itu 1 tahun. Ya, benar. Itu paling lama itu 1 tahun. Jadi sebenarnya gimana strateginya, Mas? Untuk sekarang ya, untuk saat ini nih misalnya. Iya. Kalau ada yang nanya ke saya, BP-nya berapa lama? Sekarang gini, semakin gede modal, semakin cepat BP. Kenapa ngomong gitu? Benar. Kenapa? Tahu nggak hitungannya? Ya emang apa semuanya kayak gitu sih butuh modal sih maksudnya ya berbanding lurus kan semakin tinggi modal atau Cuman nggak gini. Jadi untuk hitungan sekarang, kita bangun 3 rig ya misalnya. Tapi ini aku untuk jenis VGA tertentu ya, catatan ya. ya tadi udah Mas Budi ya. Untuk VGA dengan tipe tertentu. Dan yang hijau ya, NVIDIA maksudnya. Yes. Bukannya AMD. Kalau AMD, saya udah nggak pernah pakai lagi AMD. Dulu pakai AMD, cuman nggak pernah lagi itu. NVIDIA udah lama, udah pindah ke NVIDIA semua. Bukannya benci AMD, AMD bagus. Cuman AMD itu cuma tergantung paling gede hasilnya cuma di ETH. Benar. Dari dulu itu. Nah, setelah pas ETH ambruk, itu VGA AMD itu di market banyak banget yang dijual, yang second gitu kan. Iya, iya. Nah, itu. Nah, jadi balik lagi ke cerita yang tadi, untuk NVIDIA ini dengan tipe VGA tertentu ya, tepinya. Iya, benar. Dari 3 rig itu, hitungan 2 bulan, 1 VGA balik modal. Iya, benar. Kalau 3 rig ya, 3 rig dalam artian 1 rignya 6 VGA, 6 VGA, 6 VGA. Iya. Jadi selama 1 rig itu 6 biji kan 6 VGA. Yes. 1 rig itu setahun BP. Ah. Tahun kedua yang BEP ini kan istilahnya udah jadi profit nih. Iya, itu yang aku maksud. Ya, terus Nah, yang 1 rig ini bisa subsidi ke rig yang kedua. oh, ya reinvest ya. Ya. Nah, kan ada 3 rig nih awal bikin kan tadi yang cerita. Jadi yang udah BEP kan istilahnya tinggal ambil profitnya aja nih. Ya. Nah, si profit yang dari ini kita subsidiin ke rig yang kedua untuk lebih cepat BEP-nya. Ya, udah. Berarti yang kedua kan lebih cepat juga BEP-nya jadi nanti untuk tahun keduanya. Ya, benar. Nah, terus yang ketiga lebih cepat lagi karena ada 2 yang subsidi ke rig 3. Ya, Nah, gitu. ya itu yang Mas Oke, hitungannya begitu. disilang ya, benar. Yes. Ya. Tuh. Jadi ya rata-rata paling lama setahun. Yes. Beres. Terus ya Satu rig ya, tapi harusnya 3 gitu. Kalau rignya cuma 1, itu berkali lagi, beda lagi, lebih panjang BP-nya. ya benar. Ya tapi ya jadi
karena ya tadi kan Mas bilang itu udah ya kayak Mas dari lama kayak gitu ya. Nah, jadi kalau noob-noob yang baru masuk nih, kira-kira masih ada harapan nggak sih kalau pengen mining? Maksudnya ya anak-anak baru, anak-anak kemarin sore ini pengen mining, menurut Mas ya gimana ya? Maksudnya masih ada prospek nggak sih? Nah, pertanyaan itu Ya. yang nanya ke saya tiap tahun pasti ada. Benar. Sama eh, beli Bitcoin masih profitnya sih nanti kalau disimpan. Itu satu, itu pertanyaan nomor satu. Nomor dua, Klasik, iya klasik. yang kedua itu kalau mulai mining sekarang masih telat nggak sih, terlambat nggak sih, itu kan Ya. pertanyaannya. Nah sekarang gini, kalau nggak yakin, intinya gini, harus yakin dulu sama Bitcoinnya. Kan mother of coin itu cuma Bitcoin, satu itu kan. Ya. Yakin dulu nggak sama Bitcoinnya. Ya. Kalau misalnya baru mau belajar, pelajari dulu deh Bitcoinnya. Jangan lurusin mining. Mining itu lebih complicated daripada Bitcoinnya sendiri. Nah, ya. Kita harus bisa belajar hardware. Kalau ada troubleshooting error, yang kedua harus tahu software. Software juga harus dipelajari. Benar. Cara kita mining ke pool itu kan emang ada contoh-contoh, cuman kan cara awalnya itu kan perlu belajar benar-benar bisa sampai bisa. Ya, Nah, benar. itu lebih complicated jauh daripada kita belajar Bitcoin. Ya, benar. Nah, kalau untuk terlambat atau enggak, sekarang itu sama aja pertanyaan kapan saya mati. Ya, benar. Ya, bener nggak? Kayak kita buka usaha deh warung bakso. Terlambat nih ya buka warung bakso di Indonesia udah banyak nih warung bakso, bener nggak? Iya, semua, iya, itulah klasik sih, Nah, yang kayak ya gitu. itu jadi pertanyaan itu gitu. Jadi Mulai aja dulu, iya, hashtag mulai aja dulu. Iya, itu ya. saya juga punya beberapa konsumen, saya yang urus ya. Awalnya mereka tanyanya gitu. Oke. Saya bilang gini, coba satu rig dulu bikin. Rasain selama 3 bulan. Gimana sih mining? Kalau misalnya mereka oke, udah ngerti, oh ya oke, lanjut kalau nggak bisa bertahan, maksudnya nggak bertahan dengan badai apa segala macam kan, harga hasil mining apa, Oke. ya udah stop, jangan dilanjut. Jadi ini sih kayak kita bisnis yang dibangun sendiri gitu Mas, Ya, benar. kita mau bertahan atau mau sudahan pindah lagi ke bisnis lain gitu. Kan ini bisnis sebenarnya, mining itu intinya bisnis, cari duit kan. Iya. So Ya, orang-orang yang kayak tadi itu kan ya dia pengen trading boncos terus, jadi dia ya pengen jadi mining jadi solusi. Jadi ya kayak gitu lah. Jadi ya mungkin itu ya guys. Jadi ya walaupun nggak segampang dulu, ya dulu tuh juga resiko goes to zero tuh juga gede kan. Jadi ya nggak bisa kacamata oh ini lebih mudah, sekarang lebih susah. Tetap ada resikonya masing-masing kayak gitu ya Mas. ya penting sih belajar miningnya itu harus benar. Belajar miningnya jangan cuman taunya ETH aja. Jangan. Koin itu banyak banget. Benar. Jadi istilahnya kita harus menguasai lapangannya gitu. Kalau cuman karena gosip apa ETH bagus nih di mining pakai VGA ini. Nah, sekarang ETH itu nggak akan bertahan lama. Sekarang aja kayak sekarang nih harga ETH kan tinggi nih, tapi difficulty-nya naiknya gila-gilaan juga, Mas. Jangan salah. Gas fee-nya naik. Ya, gas fee jelas itu kan untuk transfer ya. Ini di tingkat difficulty yang masuk VGA miner yang baru-baru yang masuk ke ETH itu gila-gilaan sekarang. Banyak. Difficulty naiknya banyak. Benar, saya ngomong bohong. Iya, Boleh benar. dibuktiin, ada grafiknya, nanti cari aja ETH nih grafiknya selama 4-5 bulan ini naiknya kayak gimana sih, difficulty-nya ke atasnya. Itu. Ya, itu jadi nanti makanya harus mengawasi lapangan, yaitu jangan cuma terpatok satu koin, kita harus belajar cari koin yang lain yang bisa di mining, tapi kita performa VGA-nya segimana sih maksimalnya koin ini di hash rate-nya gitu. Ya, mungkin ya itu guys tips-tipsnya kalau kalian pengen berkecimpung ya. Nah, jadi mungkin itu sekedar wejangan kayak gitu ya. Nah, terus ya ini kan kita masih di bull market kayak gitu ya, Mas. Masih Ya. upside masih ada, Mas mungkin setuju.
Jadi Mas punya exit plan atau enggak Mas? Maksudnya kan kayak minor capitulation tadi itu kan dia kayak shutdown komputernya pas udah di all time highs kayak gitu ya. Maksudnya udah Bitcoin udah rame lagi di berita, Mas bakal shutdown dulu, baru nyerok lagi di bull market, di bear market, atau udah Mas stick to the plan sampai nggak pernah dimatiin mesinnya kayak gitu atau kayak gimana? Kalau saya kan gini, intinya kan saya nyari mau misalnya market ETH nih tiba-tiba jatuh jebret gitu kan. Ya, Miner saya kan pindah miningnya koin lain. benar. Akumulasi tetap ke BTC. Ya, Yang seperti yang di itu Indonesia Conference saya ceritakan, ya itu kita mesti taktisnya di situ, jangan main pas lagi untung gede jangan gimana gitu, kita ya belajar menabung lah. benar. Itu. Aku mau speculate, ya benar. Nah, terus intinya kita mining itu harus benar-benar menguasain deh, Benar. harus expert. Jadi kita kayak usaha nih, ya tadi kayak dagang bakso, misalnya kok nggak laku-laku ya ini bakso, apa kurang bumbu kayak apa kayak. Nah disitunya kan kita kayak di mining juga sama, kayak mengelola usaha sendiri. Kita harus menguasai benar-benar bidang itu, harus dikuasai. Semakin kita kuasai, kayaknya mining itu nggak ada ruginya deh. Benar. Ya. Ya, Itu. soalnya ya kayak ya koin-koin yang apa yang suka rakpul itu Mas. Ya, itu kan di atas Ethereum juga kan kayak di Uniswap, OTT kayak kemarin langsung nggak ada jelas aduh nggak jelas kayak gitu ya nasib-nasib koin kayak gitu ya. Jadi ya benar Mas tadi bilang tergantung ya kalau kalian spekulannya agak susah di market ini ya. Lebih kalau kalian jangka panjang mungkin masih ada nyawa kayak gitu ya, mungkin ya Mas. Iya, kayak tabungan BTC aja saya dari yang lama-lama masih ada mas, sedikit-sedikit. Iya, BTC ya nggak perlu ya hodl whatever lah kayak gitu. Ya, Iya, soalnya kenapa masih ada? iya, Ya karena pede aja naik terus harga BTC-nya. iya. Tapi Mas ini ya salut ya, maksudnya Mas lebih pentingin expand dari bisnis ya. Soalnya apa ya takut kalau misalnya ada mesin mati atau apa Mas bisa backup ya gitu ya, dari cadangan BTC tadi ya. Soalnya orang ini kan mining kan ya kalau YPC kan udah dapat berapa juta langsung beli Lambo. Itu lah gak jelas kan. Padahal itu jual masih iya gak jelas. Padahal mereka harusnya tabung di BTC dulu, simpen aja. Itu makanya gak jelas lah itu lah. Nah terus ini fun fact aja, maksudnya Mas, ya kita ini kan nggak tahu di bull market ini sampai kapan ya. Ini no financial advice juga. Menurut Mas Bitcoin ini bull marketnya ke harga berapa nih? Ke 2 tahun ke depan nih? Kalau saya sih, ya ini sih cuman apa ya? Analisa sendiri ya, tapi nggak ada saran untuk Ya, udah gimana. disclaimer tadi ya. Eh, kalau BTC dia nge-break sampai kira-kira ya. Saya juga soalnya kan emang dulu suka trading juga mas, tapi di forex. BTC juga di tradingin. Ya. Kita lihat aja kenaikannya berapa nih. Ini sebenarnya kan kemarin tuh udah koreksi ke bawah tuh, yang pas ke 58.000 tuh. Oh ya, benar. Itu koreksi terus saya bilang ini harusnya ada break satu kali lagi ke atas. Ya, benar. Mungkin ke satu, kalau dirupiahin harusnya udah break 1 M sih. Iya sih. Harganya untuk saat ini. 100.000 lebih ya. Kalau 100.000 mah 1,5 M. Ya ke 100.000 kira-kira segitulah. 1 M 1,5. Nah, ini kita lihat gini aja mas, trennya BTC itu semakin kesini kan penggunaannya kan semakin banyak di negara. Di tiap negara kayak ini, semakin banyak yang adopsi Bitcoin, semakin langka di pasaran. Bener nggak? Karena koin Bitcoin kan dibatas. Iya. Yang nge-hold Bitcoin itu banyak mas. Yes. Dan nilai walletnya itu bukan ratusan, malah ada yang puluhan ribu Bitcoin. Iya.
Wells lah, ya. Ya itu, cuman mereka simpannya di cold wallet. Ya, Jadi kalau kita bisa cek ya misalnya ya, eh, si node-nya itu udah lama nggak aktif benar. itu. Dan waktu zaman dulu awal-awal mining itu banyak wallet yang harddisknya rusak. Kan wallet itu kan di komputer, di PC, disimpan di harddisk kan. Ya, Nah itu kan sama aja eh, bisa buat harga naik karena si Bitcoin itu jadi dibakar, istilah di burn. Kalau ada koin di burn tuh kan, ya, kayak ETH sekarang nih apa si mining rewardnya kan cuma dibatas 2 benar. koin kan. Tapi saking banyaknya orang yang melakukan transaksi, mereka kan pengen cepet-cepetan tuh. Ya, Makanya si gue-nya mahal. Tapi kenapa nggak banyak masuk ke miner? Soalnya yang lebih si gue nilai gue-nya yang gede itu yang lebih dari 2 ETH, dia ya, di-burn kan, dibakar, dibuang. ya, ETH juga bakal gila ini naiknya kalau sistemnya begini. Jadi ya, benar. koin di peredaran makin sedikit. Itu. Ya, dia juga kan ada sistem bond juga kan. Maksudnya, ya Mas bilang tadi, jadi dia bilang tuh kayak ultrasound money ya. Walaupun kita nggak tahu supply dari Ethereum itu berapa ya. Tapi ultrasound money itu bisa kejadian kalau burn rate-nya itu lebih tinggi ketimbang inflation rate-nya. Jadi kalau itu bisa, ya otomatis ini kan bisa nyusut kan supply-nya kayak gitu. Otomatis harganya naik gitu. Ya cuman ya untuk miner sih ya untung ya. Maksudnya gas fee tinggi kalau udah nyusut kayak gitu. Cuman kalau Enggak, kalau miner gini, miner tetap 2 rewardnya, 2 blok itu. ya, Tetap 2 blok. Ada kelebihan dikit lah paling dari MEV-nya itu. ya, Itu doang. Jadi ETH itu emang kalau misalnya ini sebenarnya taktik begitu kan menekan inflasi juga. Salah satu inflasi koin kan dari miner. benar. Miner kan pasti untuk yang ya taruhlah Generate yang coin. emang nyari cepet per hari, nyari uang per hari istilahnya, keuntungan sehari, mereka kan pasti langsung ngejual itu koin hasil mining kan, nggak ada yang ditahan, di hold gimana segala macam kan. Nah Ya, di sistem itu dibikin dibatas untuk miner cuman 2 rewardnya, neken inflasi juga. Itu sangat neken inflasi karena miner yang ngejual ya minimal sehari berapa blok sih tercipta kali 2, segitulah inflasinya, terbatas gitu. Jadi nggak bisa melar kemana-mana. Kan sebelum yang blok untuk miner dibatas itu kan pernah Mas, satu transaksi itu sampai 13 ETH apa berapa ya, saya waktu lihat sih 13 ETH, sempat ada yang berapa puluh ETH lagi per transaksi per blok. Itu di World Miner waktu itu gila-gilaan loh. Itu orang belum pada tahu. benar. Itu. Ya mungkin Kalau kayak kita sih kan kepantau langsung, soalnya kan di software yang kita punya si difficulty dipantau, hash rate dipantau, block reward dipantau, semua dipantau. Jadi ketahuan. Misalnya difficulty masih tetap, miner masih tetap, tiba-tiba block reward naiknya gila-gilaan, ya otomatis hasil mining kan gila jadinya. benar. Gitu. Ya, jadi Enaknya gitu, jadi kita santai aja gitu. ya santai aja gitu ya. Kalau misal Bitcoin udah nyampe masa adoption kayak gitu ya Mas. Nah, jadi ya mungkin itu aja Mas. Ini udah mau 2 jam juga ini kita. Rasa dari jam 8 dari jam 10. Ya udah Mas, ya mungkin itu aja kali ini. Thank you Mas sudah main di channelnya, sukses terus aja. Mungkin di atas sama sukses juga. ini sambil ini lah ngerintis lah ya. Aku ya bikin YouTube channel ya tujuannya edukasi sih Mas. Biar kejadian yang aku rasain di 2017 angkatan 2017 nggak kejadian ntar. Jadi kita lebih ada edukasi kayak gitu kan. Ya jadi ya itu ya. Mungkin itu aja Bas, thank you udah main, sukses terus. Ya udah guys, mungkin kita akhiri collab kali ini. Support terus ya miner di Indonesia. Ntar aku bakal share di link deskripsi. Ada community-nya ya Mas? Maksudnya link ya. Link community Mas ada di deskripsi ya.
Community sekarang kan udah nggak aktif. Oh, udah nggak ada. Udah nggak ada. Oh, oke. Ya, mungkin itu aja. Ya udah, itu aja guys. Leave a like and subscribe to our channel ya.